Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniva Mutiara dari kelas 3E, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor pengaruh korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindakan yang bersifat buruk menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan uang untuk kepentingan pribadi. Internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi 1. Sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi karena ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa, tamak berarti rakus hatinya. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Dari makna tersebut bisa dipahami bahwa tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebudayaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Tamak adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan. Seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup, hedonisme, dan konsumtif. Korupsi adalah kejahatan yang profesional yang rakus, sudah bercukupan tapi serakah. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, ataupun pihak yang diberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong untuk berperilaku korup. B. Faktor penyebab eksternal. 1. Aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar dari diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4, yaitu dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Yang berdampak pula pada korupsi dalam sebuah organisasi seringkali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, korupsi seakan-akan mendapat pembenaran, bahkan perkembangan dalam berbagai bentuk. Cermatilah realita yang demikian, maka sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi, antara lain nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. B. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara, padahal justru pada akhirnya kerugian tersebesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya, akibat korupsi anggaran pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas. C. Misal masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat, namun masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari-hari dengan cara
secara terbuka namun tidak disadari. D. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat mencegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bagaimana cara kita mencegah korupsi? 9 nilai anti korupsi. 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Ketanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Keberanian, 9. Keadilan. Perilaku korupsi pada mahasiswa: menyontek, memberikan hadiah ke dosen, bolos kuliah dan titip absen, memalsukan data. 5. Prinsip anti korupsi: akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.